Bismil Abi Walibni Warwil Kudus Al Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ini akan memberikan sedikit tamparan kepada orang-orang yang selalu mendukung Hamas, yang notabene sudah disebutkan dengan terang bahwa Israel dan Palestina itu tidak pernah berkonflik dalam urusan mulai dari tanggal 7 hingga sekarang. Yang diperangi atau yang dihajar oleh Israel itu Hamas yang tinggal di antara pemukiman warga Gaza. Teman-teman, tidak ada urusan kalau kemanusiaan itu hak semua orang, tetapi kalau kita membela yang salah, bahkan mengutuki negara yang notabene sedang mempertahankan keamanan mereka dan kemanusiaan lain, maka itu sungguh sangat disayangkan. Kali ini kita akan melihat teman-teman apa yang terjadi, dan ini bisa membuat malu banyak orang yang selama ini berkuar-kuar kutuk Israel, boykot Israel. Gimana videonya? Jangan kaget karena ini dapat mencerdaskan Anda dari kebutaan. Ini dia videonya. Kalian, saudaraku, siapapun kalian yang ingin membubarkan pasukan Mabuni, hadapi saya. Ingat, saya hadapi. Kalian ingin membubarkan pasukan Mabuni yang ada di Sulawesi, saya ini hadapi. Baru kalian bubarkan. Ingat, ya, kita bicara peraturan perundang-undangan. Yang salah tetap salah. Siapa yang membuat tindakan kriminal anarkis, itulah yang diadili, bukan bubarkan pasukannya. Seperti itu. Karena ada api, ada asap. Pasukan Manguni jika tidak diusik di tanah airnya, tumpah darah kelahiran nenek moyangnya, maka dia tidak akan berkutik. Karena dia diusik, maka mereka bangkit, mati dan melawan. Siapapun yang melakukan tindakan kriminal, anarkis, hendaklah diadili sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sekian dari saya, Adil Katalino, Baturamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus protes ya, karena ada ormas-ormas di luar sana yang berusaha ya ingin membubarkan Brigadir Manguni, dan memang saat ini kawan-kawan sudah di framing seakan-akan yang salah ya, yang salah kemarin dalam bentrok itu adalah Brigadir Manguni. Itu framing di media. Saya melihat di media semua sangat-sangat menyudutkan Brigadir Manguni. Padahal polisi sudah memberikan pernyataan bahwa dalam aksi kemarin hanya Brigadir Manguni dapat izin. Sedangkan kelompok Islam yang kemarin demo Save Palestina atau yang kemarin aksi damai Save Palestina, mereka tak berizin. Ya, dan bentrok itu terjadi, dan kawan-kawan yang korban meninggal dunia itu justru dari Brigadir Manguni. Ya, seorang tonaas dalam sebuah informasi saya terima. Jadi tonaas ini ya ingin meredam ya supaya jangan terjadi kericuhan, gitu kan. Tapi tiba-tiba beliau terkena panah, dan katanya jarinya juga putus ya. Itu miris sekali, kasihan sekali ya. Dan sebenarnya yang korban ini, yang meninggal dunia ini dari pihak Manguni ya, mungkin karena kemarahan terhadap insiden itu, makanya terjadilah ada penganiayaan, bahkan ada ambulans yang dihancurkan. Dan ternyata di dalam ambulans itu kawan-kawan bukan peralatan medis yang disimpan di situ ya. Ini ambulans ya. Ambulans itu kan memang tujuannya kan untuk medis. Tapi di ambulans ini justru ada bendera Palestina, ada bendera Tauhid. Ini ambulans ini sebenarnya dipakai untuk mengangkut bendera Palestina, bendera Tauhid, atau dipakai untuk mengangkut orang sakit. Saya jadi bingung kawan-kawan. Tapi kawan-kawan ya, berita yang terframing di media sosial itu semua menunjukkan bahwa yang salah itu adalah pasukan Manguni. Padahal mereka korban. Ya, termasuk MUI. Ya. Majelis Ulama Indonesia juga menyudutkan, sangat-sangat menyudutkan Brigadir Manguni. Ya, ini kawan-kawan, MUI minta kepolisian tindak tegas ormas adat pasukan Manguni pro Israel di Kota Bitung, mereka troublemaker atau pembuat masalah.
ya. MUI cepat sekali menanggapi hal seperti ini. Padahal MUI tidak sadar, ya. Yang mendapat izin pada waktu itu untuk melakukan aksi atau melakukan acara hajatan itu hanyalah ormas adat Manguni. Sedangkan ormas Islam, ya, yang melakukan aksi bela Palestina itu tidak mendapatkan izin, dan itu sudah disampaikan oleh kepolisian, ya, bahkan Baspol juga, ya, Kesbangpol juga itu sudah memberikan klarifikasi bahwa yang mendapatkan izin itu hanya, ya, ormas adat pasukan Manguni. Mereka merayakan hari ulang tahun mereka dan mereka melakukan hajatan di situ, ya, dan ketika mereka melakukan hajatan, ya, lewatlah, ya, parade dari ormas Islam yang bela Palestina ini, kawan-kawan. Makanya polisi mengatakan ini bukan bentrok pendukung Israel dengan pendukung Palestina, no. Ini bentrok, ya, pasukan adat dengan ormas Islam ini, ya, karena mereka melakukan kegiatan tidak ada izinnya. Itu polisi mengatakan. Jadi mereka itu dalam artian itu ilegal, kawan-kawan. Jadi dalam hal ini sebenarnya yang troublemaker ini siapa, MUI? Yang troublemaker ini pasukan Manguni atau ormas Islam yang melakukan aksi bela Palestina tanpa ada izin. Nah, ini kita hanya berbicara fakta di lapangan, kawan-kawan, ya. Dan ya syukurnya, ya, sudah ada damai, dan puji Tuhan sudah damai. Dan kita lihat, ya, ini MUI, saran saya MUI nggak usah, ya, memberikan komentar sampai menjas bahwa ormas adat pasukan Manguni ini sebagai troublemaker. Apakah MUI lupa, ya, bahwa dalam aksi demo itu pasukan Manguni ini berdasarkan izin dan mereka taat hukum. Justru yang tidak taat kepada hukum, kepada kepolisian adalah pasukan Islam ini. Ya, Pak, bukan pasukan Islam, maksud saya organisasi Islam ini. Kenapa MUI tidak mengatakan bahwa ormas Islam ini adalah troublemaker? Ini, kawan-kawan, logikanya saya lihat ini memang berita ini sengaja di-framing oleh mereka seolah-olah yang salah itu adalah dari pihak Manguni, kawan-kawan. Seolah-olah 100% kesalahan itu dari sana. Mungkin saja ada oknum-oknum di Manguni yang salah, ya. Tapi jangan dong 100% semua kesalahan ditimpakan kepada ormas berbeda Manguni. Mereka itu mau melakukan hajatan dengan izin dan mereka yang korban loh, ya. Korban kebiadaban, ya. Satu orang meninggal dunia. Ini sebenarnya yang troublemaker ini siapa? Ya, MUI bicara bahwa dengan tegas dan berani mengatakan bahwa ormas adat pasukan Manguni ini troublemaker. Tapi MUI tidak pernah berbicara tegas kepada ormas Islam, ya, yang melakukan aksi demo penolakan rumah ibadah. MUI tidak pernah berbicara kepada kelompok-kelompok Islam sebagai troublemaker ketika mereka tidak memberikan izin orang untuk bangun gereja atau membangun rumah ibadah, tidak mengizinkan orang untuk beribadah. Yang troublemaker ini siapa, ya? Kenapa MUI begitu sensitif dan mengatakan troublemaker kepada ormas adat pasukan Manguni, ya, sedangkan kepada ormas-ormas Islam yang melakukan aksi-aksi, ya, yang tidak wajar, ya, penutupan rumah ibadah, ya, tidak memberikan izin orang untuk beribadah dan sebagainya, kenapa itu tidak disebut dengan troublemaker? Ada apa dengan MUI ini, kawan-kawan? MUI kok bukannya membawa sebuah informasi yang mendamaikan supaya bangsa ini semakin damai, tapi justru, ya, sangat menyudutkan, ya, sangat menyudutkan menurut saya ini, kawan-kawan. Ini kita sebagai orang awam, ya, karena berita ini viral. Saya tidak mau komentar sebenarnya, tapi berita ini sudah viral, ya, kan kita wajib untuk memberikan komentar, ya. Ini Bitung Disway.id, ya. Majelis Ulama Indonesia buka suara. Usai ormas adat pasukan Manguni pro Israel diduga lakukan penyerangan ke pendukung Palestina di Kota Bitung Sabtu 25 November 2023. Bagi Ketua MUI Dewan Pertimbangan Kiai Haji Muhyiddin, ya, Junaidi meminta pihak kepolisian menindak tegas massa pro Israel. Kawan-kawan. Ya, tapi terbukti kemarin, ya, yang ditangkap oleh kepolisian yang lebih banyak justru dari pro Islam. Dari ormas Islam itu, ya. Menurut ini penyerangan ini merupakan tindakan kekerasan dan penolakan. Ya, terbukti, ya. Ketika ada satu orang korban jiwa yang informasinya kena panah, pelakunya adalah dari kelompok-kelompok radikalis ini, kawan-kawan. Pertanyaan saya, ya, kenapa itu sengaja didiamkan, ya, sengaja tidak dibicarakan sama MUI, ya? Kok MUI nggak ada rasa turut berduka cita kepada kelompok, ya, adat Minahasa ini, ya? Kok nggak ada, saya lihat justru mereka semua bersikap begitu ini, ya, begitu arogan dan tidak ada duka cita sedikit pun kepada saudara kita yang jadi korban, ya. Ini, ya, pihak kepolisian harus tegas mengambil tindakan hukum, ya, kepada para pelaku tindak kekerasan, dan menurut saya polisi sudah bekerja maksimal dan sudah ada orang-orang yang ditangkap dan sudah jadikan tersangka. Ya, itu apresiasi, ya. Kita aplaus dulu deh untuk kepolisian, ya, untuk pekerjaannya, ya.
Ya. Lalu Muhyidin melanjutkan, doktrin saya telah merusak perilaku kekerasan. Ya, menurut saya ini terlalu berlebihan ya. Ini karena kebencian mereka pada Israel sampai mereka mengatakan demikian. Ya, mereka tidak tahu bahwa ketika umat Islam ya ditimpa oleh musibah tsunami Aceh, itu Zionis Israel yang kalian bilang itu biadab, itu yang memberikan bantuan. Ya, kok bantuannya diterima ya, lucu. Ya, perilaku anarkis tersebut bagian dari warisan budaya Zionis Israel yang sudah merasuki jiwa mereka. Ya, tambahnya. Menurutnya semua penganut agama Samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam di dunia telah mati-matian mendukung perjuangan Palestina melawan Israel. Ia berkaca ya dengan dukungan penuh yang diberikan pemerintah Indonesia untuk Palestina. Selain itu, mengutuk keras semua agresi yang dilakukan pasukan ya, pertahanan Israel di Gaza. Sehingga menurutnya Republik Indonesia yang membangkang terhadap kebijakan pemerintah layak disebut kelompok kriminal. Luar biasa kawan-kawan ya. Mereka berusaha untuk melakukan framing yang luar biasa. Oh, ternyata ini sudah nggak mau dia ini apa? Oh, mau ya. Kok hilang beritanya nih? Loh, kok hilang? Hilang atau habis ini? Nggak tahu saya ini. Oh ya, ada. Ini semua pengikut agama semua di dunia mendukung penuh perjuangan Hamas. Oh, no. Ini terlalu lebay. Terlalu lebay. Ini perkataan yang menurut saya ini ya lebay. Dia mengatakan semua pengikut agama Samawi di dunia mendukung penuh perjuangan Hamas. Omong kosong ini, dusta besar. Ya, nggak ada yang mendukung. Siapa yang mendukung? Ya, nggak ada yang mendukung. Ya, kami orang Kristen tidak mendukung Hamas. Justru kami mengutuk Hamas. Nggak ada. Ya, gereja yang mendukung Hamas. Bahkan Arab Saudi aja itu mengatakan Hamas teroris loh. Jangan dong. Ya, ini ya. Dia mengatakan bahwa semua pengikut agama Samawi di dunia mendukung penuh perjuangan Hamas atas nama bangsa Palestina melawan kebiadaban Zionis Israel. Ya. Hamas harus dimusnahkan. Kita dukung Palestina supaya Palestina dibebaskan dari cengkraman Hamas. Ya. Maka Indonesia secara resmi mengutuk genosida Zionis terhadap bangsa Palestina di jalur Gaza dan di Barat. Ia meminta kepolisian untuk menindak dan memberi hukuman berat kepada massa pro-Israel yang diduga melakukan kekerasan. Siapapun dari rakyat Indonesia yang membangkang kebijakan pemerintah tersebut adalah kelompok kriminal yang wajib diproses secara hukum. Ya kawan-kawan ya, ini kesempatan bagi mereka ya untuk membungkam orang, ya, untuk bersuara. Ya. Muhyiddin ya kembali menegaskan agen Zionis Israel Indonesia telah merusak konstitusi nasional. Hal ini katanya sangat berbahaya, ya dapat merusak hukum dan undang-undang Pancasila. Ya, bla bla kawan-kawan. Jadi kawan-kawan perhatikan ya, MUI memframing dan luar biasa. Kawan-kawan dia mengatakan bahwa tindak tegas ormas pasukan Mangun ini katanya troublemaker. Tapi MUI tidak berkaca, ya tidak berkaca dari kelompok-kelompok Islam yang selama ini melakukan biang masalah di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat ketua RT pun ya menjadi beringas ya gara-gara melarang orang untuk beribadah. Ya bupati, ada juga bupati yang beringas menyegel gereja. Ya ada ormas-ormas Islam juga yang melakukan aksi-aksi yang tidak sewajarnya, tapi MUI tidak mengatakan mereka troublemaker. Ya, ini benar-benar miris ya, dan menurut saya negara kita ini ya harus berbenah, ya harus berbenah. Kita jangan jadi negara yang membenci bangsa lain. Ya, bagaimana bisa ya Indonesia akan menjadi pendamai kalau Indonesia sendiri tidak berdamai dengan seluruh bangsa di dunia ini? Kenapa begitu benci dengan Israel? Ya, saya heran ya. Kalau kita tahu kawan-kawan, sebenarnya Indonesia dengan Israel secara ekonomi, ya perdagangan itu ada kerjasama yang memang masyarakat tidak tahu. Ya, kalau saudara buka data di Google, cari aja deh. Ya, bahkan ekspor ya dari Israel ke Indonesia itu semakin masif, semakin luar biasa. Ya, kenapa? Kita ada kehadiran tamu-tamu spesial malam ini, ada Bung Suara Merdeka dan Bung Beta Maluku. Ya, salam kawan, salam waras semua. Salam. Salam Pak Pavel. Siap. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Ya, makasih. Ya, sudah mendengarkan sebagian dari apa yang disampaikan oleh Pak Pavel tadi. Jadi ya, kita ingin juga untuk mungkin share lah bagaimana ini persoalan-persoalan yang ada ya, Pak. Iya. Ya, jadi pertama-tama ya kita ingin melihat bagaimana bahwa posisi Indonesia yang selama ini menunjukkan kemunafikan demi kemunafikan. Sejak Indonesia merdeka 78 tahun lalu, kita terus membenci Israel tanpa ada
korelasi dengan apa yang menjadi bagian daripada perundang-undangan negara kita. Negara kita diatur sesungguhnya melalui konstitusi yang sudah disepakati, di mana ya kita menolak semua penjajahan maupun mereka yang ingin melakukan penindasan. Itu semua kita sepakat, dan yang menyetujui undang-undang ini kan orang-orang yang sudah melalui revisi demi revisi, di mana sebelumnya mereka ingin menerapkan 7 kata itu, yaitu syariah, dan sudah diterima secara umum, yaitu kita diberikan arahan melalui peraturan ketatanegaraan. Tetapi justru yang menyelewengkan ini yaitu orang-orang yang sejak dari awal, saya nyatakan di sini ya, termasuk Soekarno sampai saat ini, di mana mereka terus pakai itu Iya. penyelewengan ini, Pak. Jadi kita memang harus berani menyatakan bahwa ya kita melawan mereka yang menyelewengkan Pancasila, karena Pancasila sudah diatur. Kalau memang itu membenci Israel karena mereka pernah menjajah Palestina atau pernah menjajah Indonesia, ya kita juga sepakat ya, kita tidak boleh demikian. Tetapi selama ini kan tak pernah lah Israel menjajah Palestina. Kita harus kembali kepada kebenaran yang kita pahami, bahwa Palestina ini bukan milik daripada para pendatang Arab. Karena Palestina yang ada sekarang adalah pergantian yang diberikan nama oleh Kaisar Adrian ya, kalau saya tidak salah itu. Tapi penduduk aslinya yang datang dari Palestina itu berasal dari Pulau Kreta, dari Greek kuno. Dan Israel tidak pernah menjajah Palestina. Sedangkan yang diduduki oleh Palestina sebenarnya adalah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang Tuhan berikan sebagai suatu bagian daripada orang-orang Yahudi atau Israel. Tetapi Indonesia ini memang terlalu sempit memframing Israel cuma karena kebencian agama yang diajarkan oleh ajaran mereka yang menyesatkan, sehingga orang-orang di Indonesia dibodohi oleh para pelaku-pelaku politik yang mencari keuntungan untuk kepentingan mereka sebenarnya secara pribadi maupun keluarga mereka, memperkaya diri, merampok uang rakyat, dan menjadikan rakyat itu tetap dibodohi atas nama agama mereka yang sudah nyata-nyata menyesatkan. Dan ini orang-orang yang menggandeng gelar-gelar yang luar biasa, profesor, doktor, dan apapun itu. Tapi kebodohan yang tidak lagi melihat evaluasi bahwa bagaimana ini ya posisi Indonesia. Yang sedangkan negara-negara Arab sekitarnya, lihat ya, Bahrain tetap kepada prinsipnya. Dia mengutuk Hamas sebagai organisasi teroris. Yang jelas-jelas dia adalah bagian daripada negara Arab. Tapi maju cara berpikir. Dan nyatanya Bahrain itu dan beberapa yang mereka sudah menandatangani Abraham Accord ini, yang tidak sepakat dengan justru Indonesia. Dan lagi saat posisi Indonesia yang harus dikoreksi. Dan sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai hak. Kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jangan justru kita takut karena Kristen ataupun Hindu. Gereja kita ditutup. Seorang RT seenaknya karena merasa mayoritas agama tuh memerintahkan pendetanya dan para jemaat untuk nggak boleh beribadah. Ini apa-apaan ini? Tapi ya masalahnya di sini ya, kenapa juga kelompok-kelompok yang tertindas ini nggak bersuara, takut, nggak berani, sehingga kita dijajah. Jadi sebenarnya penjajahan di sini adalah penjajahan terhadap anak bangsa sendiri. Jadi munafik. Yang dijajahkan kita, yang mereka label minoritas. Yang menurut saya masih bisa mengquote itu suara dari Amin Rais dan sejenislah mereka dengan Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, Mahfud MD. Minoritas tahu diri dong. Tidak ada minoritas dalam suatu kedaulatan negara, keikutsertaan yang dijamin oleh perundang-undangan negara kita. Jadi kalau mereka yang menyelewengkan itu, seharusnya mereka yang harus dituntut turun dari posisi dan hilangkan itu framing demi framing. Pejabat itu adalah pelayan masyarakat. Ini yang tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia, sehingga merasa ya kalau pejabat itu seenaknya. Tidak, mereka hanya sebagai eksekutor untuk menjalankan perintah berdasarkan konstitusi. Bukan mereka seenaknya bikin, kalau sudah tidak senang dengan suatu keadaan, bikin peraturan baru, bongkar pasang seperti di bengkel, SKB 2 menteri. Nggak perlu. Justru ya Departemen Agama dihilangkan. Kita tidak diatur oleh agama kok, kita diatur oleh konstitusi suatu negara. Jadi jelas, kalau kita menerima ini berarti kita dibodohin, termasuk orang-orang Kristen yang cari nama, cari panggung seperti PGI. Kita miris melihat ini. Ketakutan
Mana orang-orang Kristen yang duduk di dalam lingkungan pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, berkompromi. Jadi kita terang-terangan di sini, campur tangan daripada Luhut yang mempunyai kedekatan dari Jokowi. Jadi kalau ada masalah-masalah tertentu ya dilimpahkan kepadanya untuk tanggung jawab. Tapi nggak pernah untuk menyatakan bahwa ini salah, Pak. Menutup gereja, ini adalah penyelewengan Undang-Undang Dasar 45 dan menyalahi konstitusi. Mana pemahaman mereka sampai di sana nggak? Retno yang melarang, tidak boleh mengibarkan bendera Israel atau bendera apa saja. Itu hak suara daripada setiap rakyat. Dan jangan lupa, rakyat itu atau warga negara, anak bangsa, mempunyai hak yang sama. Cuma perbedaannya mereka tidak memerintah, tapi hak yang sama. Jadi shareholder. Jadi jangan mereka merasa ya wah nggak bisa ini. Retno apa? Kalau banyak orang untuk mengibarkan Palestina, ya tentu nggak semua untuk membela Palestina. Mahfud Abbas pun dia tidak membela Hamas. Yang diserang oleh Israel kan adalah teroris yang juga dimusuhi oleh negara-negara Arab sekitarnya. Dan mereka kenyataan kan fakta ya. Kenapa kalau negara-negara Arab sekitarnya aja tidak bisa menerima mereka? Kalau datang kepada suatu objektivitas dalam berpikir dan otak yang jalan, ini kalau bilang brotherhood, ya terimalah mereka. Tetapi kan enggak, karena apa? Mereka sendiri takut. Ini orang-orang yang monster, animal, poisonous. Nah, kalau memang Indonesia ini berpegang pada prinsip yang benar, pemerintahnya dan mereka yang radikal ini ingin menggulingkan Indonesia, memasukkan aturan khilafah seperti di Afghanistan dan Iran, ya terimalah dengan buka hati. Itu baru namanya gentleman. Ini tidak ketakutan juga kan? Jadi sekali lagi, Indonesia ini munafik, sorry. Dan politik non-bloknya itu lebih tepatnya goblok, munafik. Ya itu aja lah, Pak Pavel ya, kita itu. Wah, ini ya pendapat dari Bung Suara Merdeka. Ya kawan-kawan kita, kawan-kawan bisa menyimak dan menilai sendiri ya. Dan berbicara tentang RI munafik ya, mungkin cocok ya dengan berita ini ya. Ternyata kawan-kawan, ini berita 16 Oktober 2023 loh. RI ternyata impor dari Israel nilainya tembus 14,4 juta US dollar. Waduh, gimana nih katanya? Ya boykot Israel ya, katanya apa ini, nggak boleh kibarkan bendera Israel di NKRI. Tapi lihat nih, import ya dari Israel ini loh, nilainya tembus fantastik ini kawan-kawan, 14,4 juta US dollar. Ini kalau dirupiahkan berapa M ini kawan-kawan ya, saya nggak tahu juga hitungan gimana ini loh 14,4 juta US dollar. Ini bukan jumlah yang sedikit ini kawan-kawan. Jadi gimana sih, satu sisi katanya ya nggak mau kerjasama dengan Israel ya, tapi kenapa masih bisa ada apa namanya perdagangan seperti ini, bahkan sampai jumlahnya 14,4 juta dolar ini? Iya kan? Munafik lah kan Pak. Itu dia. Jadi kawan-kawan, data menunjukkan ya, berarti ini kalau kita mau fair ya, mau jujur ya, ini kemunafikan. Kalau memang tidak mau kerjasama dengan Israel ya tutup akses, jangan buka sedikit pun. Itu baru fair gitu loh. Itu baru bilang jantan ya kan. Tapi kalau masih ada import seperti ini kan ya berarti ini kan malu-malu tapi mau kan, malu-malu kucing orang bilang kan. Oke. Terima kasih Pak Suara Merdeka untuk informasinya. Kita ke Bung Beta Maluku dulu. Bung Beta, setelah itu Bung Max baru Devles ya. Silakan Bung Beta Maluku. Gimana nih komentarnya nih? MUI ya. Salam kumur-kumur, salam waras. Salam waras ya. Selamat malam Pak Suara Merdeka ya. Malam Pak ya. Malam. Jadi gini Pak Pavel, saya menilai ini memang inti persoalannya ini organisasi MUI ini sendiri. Bahwa MUI selalu menggunakan perseteruan Israel versus Hamas ini untuk memprovokasi umat Islam dengan kebenciannya terhadap umat-umat agama di luar Islam. Nah, khususnya dalam hal ini targetnya adalah umat Kristen. Ya, kita bisa saksikan pemutarbalikan fakta, berita-berita terus diberitakan secara masif oleh media-media nasional yang didukung oleh MUI. Ya. Nah, kembali ke persoalan di Bitung. Kan kita bisa lihat dasar kasus di Bitung ini pun diputar balik oleh MUI. Di mana masyarakat adat Manguni yang memperoleh izin malah dituduh sebagai troublemaker. Ya, pembuat masalah. Sementara pendemo dari kelompok masyarakat Islam sendiri yang di sana yang tanpa izin itu malah dibela. Jadi memang sudah tipu daya pemutarbalikan terus dasarnya, Pak.
Ya, yang saya kasihan adalah masyarakat yang tidak mau berpikir jernih secara objektif menilai. Tapi karena mereka sudah termakan oleh berita-berita hoax yang diputar balik demi kepentingan keyakinan mereka, jadi sulit ini. Nah, kita hanya bisa berharap bahwa pemerintah dalam hal ini Polri harus tegas. Kalau ini Iya. terus dibiarkan, jangan sampai menyesal akhir terjadi letupan yang seperti domino. Karena negara ini bukan negara yang bisa dibilang negara agama, bukan. Kalau mau dilihat dari populasi, memang mereka mayoritas, ya. Tapi bukan berarti mereka bisa menguasai negara ini dengan keyakinannya, gitu. Nah, dengan judul yang ini Panglima Dayak pun mulai komplain ya. Ini artinya kan semua bisa menjadi letupan-letupan yang tiba-tiba bisa menggoncang Indonesia. Nah, kalau agamanya terus dipakai, akhirnya bisa perang agama karena mereka yang menggunakan agama tidak berlaku adil secara hukum negara ya dalam melihat persoalan untuk penyelesaiannya. Nah, MUI ini sebagai provokatornya ini bahaya untuk ketahanan Indonesia. Ini harus jelas nih. Ya, jangan karena satu agama ya melihat persoalan Israel Hamas untuk memaksakan bahwa Islam ini di Indonesia harus didukung membela Hamas. Ya, rusak nanti kita semuanya. Indonesia akan rusak. Nggak sadar bahwa Hamas itu sendiri adalah yang teroris yang memulai tragedi di Palestina itu sendiri. Mereka yang seharusnya dikutuk. Dan karena MUI membawa ini ke ranah agama terus, ya, akhirnya saya yakin nanti masyarakat yang mau berpikir akan menjadi bumerang buat MUI sendiri. Mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus. Karena ini persoalan ini yang diprovokasi oleh MUI harus di stop. Dan negara ini bukan negara agama, negara Pancasila. Mungkin itu dulu Pak Pavel. Lanjut. Terima kasih. Iya, terima kasih Bung Beta Maluku Channel, luar biasa. Ya, Bung Max Lawalata, gimana nih Pak komentarnya nih Pak mengenai MUI ini? Wah, Bang Max sudah keluar dari arena. Ya, Bung Devles, gimana komentarnya nih, brother, mengenai pernyataan MUI bahwa Manguni ya, alat Manguni ini katanya troublemaker, ya? Silakan, brother. Ya, salam buat semuanya. Salam. MUI ini gimana? Manguni yang punya izin dibilang pembuat masalah. Betul. Sedangkan yang pembela Palestina nggak punya izin dibela itu kan ya kelihatan sekali kalau MUI itu kayaknya Palestina itu segala-galanya gitu loh. Ya kayak kemarin bikin boykot gitu kan nggak ada gunanya buat Israel itu, buat apa kan? Kan yang merugikan orang Indonesia sendiri, bagaimana banyak pengangguran nanti kalau misalnya Nestle atau apa gitu kan nggak sahamnya anjlok itu kan bisa otomatis nanti pemutusan hubungan kerja kan, banyak karyawan nanti yang di PHK kan, kasihan gitu loh. Ya kan kalau Israel itu kan kalau dibokut gitu kan nggak masalah kan, Israel kan punya dunia kan banyak, apalagi diaspora Yahudi di seluruh dunia itu kan pegang ekonomi dunia gitu loh. Mereka yang menguasai yang ada di Amerika, Eropa itu kan mereka kan yang pegang bank dunia, yang pegang perusahaan teknologi canggih itu kan, bahkan cyber dunia kan dipegang oleh Israel kan 60% itu. Jadi yang 40% itu kan dibagi ke negara-negara lain. Jadi bisa dibayangkan kan Israel itu banyak duitnya, kalau dibokut itu ya nggak masalah sih. Coba kasihan orang Indonesianya, tapi ya itu MUI itu kan kayak dipikirnya itu kayak apa yang dia kerjakan tuh kayak ingin Israel kapok gitu. Ya jadi bikin ketawa ya kan. Sepertinya MUI ini nggak mencerdaskan anak bangsa gitu loh. Nggak bisa menilai sesuatu secara subjektif itu yang gimana gitu loh. Yang salah dibela gitu kan, yang nggak ada apa-apanya itu kan. Palestina sebenarnya kan apa untungnya sih Palestina itu kan buat Indonesia kan lebih baik kan, ya sama dengan Israel. Israel kan negara kecil kan tapi maju gitu loh. Walaupun negara kecil tapi kan maju. Bayangkan 90% tanah yang tandus itu dibuat subur. 90% kan tanahnya kan tandus, bisa dibuat subur itu kan. Bisa mengelola air hujan, air laut itu menjadi bisa diminum. Kan betapa pintarnya kan mereka itu, orang Israel kan diberkati Tuhan kan, karena dari bangsa Israel kan ada berkat-berkat buat dunia gitu loh. Jadi ya itu sih. Nah, kalau saya melihat MUI itu saya kayak
memprovokasi gitu loh. Seperti kayak kemarin itu ada apa mualaf dikasih penghargaan itu maksudnya apa gitu. Kan aneh itu kan. Mualaf dikasih penghargaan itu aduh wes ini kayaknya nggak mencerdaskan bangsa, ini bikin umatnya semakin bodoh ya. Imbasnya kan Indonesia kan ya kalau mayoritasnya di bodoh-bodohan begitu kan imbasnya kita yang minoritas kena juga gitu loh. Hmm. Tapi ya bersyukur sih yang minoritas itu kan secara kualitas kan bagus ya, walaupun minoritas yang kita-kitanya itu kan. Kalau mereka kan cuma modal jumlah gitu kan. Tapi ya berharap sih MUI itu, apalagi yang ketuanya bagian fatwa itu kan masih muda dia, kalau dilihat di televisi itu kan ya, Iya masih betul. muda dia. Ya itu kan pola pikirnya kayak terlalu emosi gitu loh, nggak mikir kepanjang kayak gimana bikin boykot gitu kan. Udah jelas itu merugikan rakyatnya sendiri gitu kan. Kalau apa McDonald itu di boykot kan ya padahal itu kan udah jadi milik orang Indonesia, itu kan udah seperti bukan kayak apa ya, kayak seperti sudah haknya itu udah jadi milik orang Indonesia gitu loh, nggak ada hubungannya dengan yang di Amerika sana sebenarnya, tapi ya gitu sih. Kasihan yang di Pasuruan itu kan orang yang lagi makan diusir itu. Yang di Iya, gitu kan. iya, Pak. Iya itu kan nggak masuk akal gitu loh, orang Iya, nggak betul. boleh masuk gitu kan. Pokoknya harus kosong itu MD-nya itu kan, McDonald-nya itu kan. Jadi apa ya, mungkin buat apa, buat suatu pernyataan itu yang jangan-jangan nggak mencerdaskan gitu loh. Apalagi waktu kalau saya lihat Bu Retno sama Pak Jokowi itu ya mengutuk bangsa Israel, aduh sedih banget, karena kalau kita kan orang Kristen kan tahu ya kalau mengutuk Israel kan mendapat kutuk, kalau memberkati kan diberkati itu kan ya. Apalagi Bu Retno bilang gini, saya sebagai nenek, sebagai ibu, sebagai melihat ini, coba bayangkan kalau misalnya Israel itu nggak punya Iron Dome itu ya, diserang ribuan roket gitu loh. Bisa jadi itu ratusan ribu atau jutaan jiwa melayang di Israel, bisa rata dengan tanah kalau nggak punya Iron Dome. Itu Iya, betul. bisa dibayangkan itu betapa banyak ibu-ibu, nenek-nenek, anak-anak itu yang mati misalnya kalau Israel nggak punya Iron Dome, ya kan? Iya, betul. Katanya juga, kata mereka sih ini bukan yang mereka itu membela Palestina, ini bukan masalah agama, ini kemanusiaan ya. Kembali lagi ditanyakan, kalau misalnya Israel nggak punya Iron Dome, ada jutaan jiwa melayang Israel rata dengan tanah, apakah itu manusiawi gitu loh. Misalnya ini kan namanya perang ya, yang mulai kan Hamas. Bayangkan 1.400 jiwa melayang kan nggak terima Israel. Kan ada itu di kitab Kejadian itu ya. Ada 2-3 orang yang diganggu itu, mereka nggak terima orang Israel itu kan. Mereka harus hancurkan itu semua. Apalagi Daud itu ya. Daud itu ada daerahnya yang dirampok gitu ya. Itu Daud menangis. Apalagi wanita dan anak-anaknya itu disandra, itu Daud menangis. Akhirnya sama Daud itu kan dikejar ya, mau diambil lagi itu anak-anak Israel, dengan Israel yang disandra itu. Jadi disitulah semangatnya Daud itu ada dalam jiwa Israel sekarang ini gitu loh. Bahwa pemimpin Israel itu nggak akan membiarkan rakyatnya itu diotak-atik oleh orang lain, oleh negara lain, nggak mengizinkan itu. Jadi seringkali orang itu nggak paham karakter Israel itu seperti apa. Apalagi hukumnya kan mereka Musa juga ya, mata ganti mata. Jadi kalau misalnya Israel membalas dan terjadi ribuan 12.000 jiwa melayang di sana, itu kan kenapa nggak disalahkan Hamas gitu loh ya, sipilnya kan dijadikan tameng kan. Iya, betul. Hamasnya kan buat markas itu kan di sekolah, di rumah sakit, di fasilitas PBB atau apa itulah. Nah Israel kan nggak ambil pusing, di situ dilihat ada markasnya, ada terowongannya, dilihat dari deteksi Israel melalui internet yang canggih itu kan. Jadi ya kenapa nggak harus seluruh dunia itu macam Hamas, sebaiknya masyarakat sipil itu jangan menjadikan tameng seperti itu kan. Ya, jadi seperti itu sih. Mungkin bisa dilanjut yang lain. Terima kasih. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat dan menyimak paparan yang sangat bagus pada video kali ini. Kaget pasti dong, masa sedemikian rupa yang selama ini dibela oleh banyak orang, didukung, didonasi dan segala macam, ternyata itu suatu ormas yang benar-benar bersembunyi di balik rumah ibadat, di balik sekolah dan segala macam. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi saya harus memberikan sebuah disclaimer bahwa saya tidak memiliki masalah pribadi dengan Palestina dan Israel. Saya juga tidak mendukung Israel dan saya juga tidak pro kepada Palestina. Saya peduli kepada kemanusiaan. Di mana kemanusiaan ditindas, maka di situ harus kita perhatikan. Tetapi memperhatikan bukan dengan cara buta, memperhatikan bukan dengan cara pro sana pro sini, tapi harus tahu masalah itu, pokok masalah itu. Nah, sudah disampaikan berulang-ulang bahwa apa yang terjadi antara Israel dan Palestina itu bukan konflik antara Palestina dan juga Israel, tapi dengan Hamas yang bersembunyi di balik pemukiman warga Gaza,
dan Palestina. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, semua kebohongan-kebohongan, semua berita-berita yang tersebar di Indonesia yang menyudutkan Israel, itu lambat laun akan terbongkar ke permukaan. Akan lambat laun tampak siapa yang jujur. Saya lebih mementingkan Indonesia ini aman, tentram, nyaman, makmur daripada bangsa lain yang kita bela. Di saat yang sama, orang yang seagama, seiman, dan sejalan di tempat ini, kita justru buat sesuatu hal yang merugikan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang barusan kita tayangkan untuk mencerdaskan orang-orang yang begitu buta terhadap berita bahwa ternyata apa yang selama ini dikhawatirkan, ditakutkan, itu terjadi, bahwa dari berita tersebut bisa pula Hamas menyembunyikan alat-alat terangnya di tempat ibadat yang harusnya tidak boleh digunakan. Itu tempat untuk orang beribadah kepada Tuhannya, namun disitulah disembunyikan alat-alatnya. Ini sungguh di luar pikiran. Ini sungguh di luar dugaan. Tetapi apa boleh buat? Demikianlah kelicikan yang ditampilkan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, hal ini bisa mencerdaskan kita supaya tidak terlalu terburu-buru mengutuk, bersumpah, bahkan memboikot barang-barang yang notabene kita mau boikot, tapi tidak secara total, tapi kita masih pakai barang-barangnya di Indonesia. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mari cerdas begitu ya. Jangan terlalu mudah dan mudah terprovokasi. Saya ulangi, saya bukan pendukung Israel. Dan saya bukan juga pendukung Palestina. Saya pro kemanusiaan, tetapi saya tidak mau buta. Alasan pro keyakinan itu bukan alasan yang utama untuk membenci yang lain. Kita harus dapat membedakan mana masalah yang mau diselesaikan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saya bukan cerdas. Bagi teman-temanku muslim yang ada di Indonesia, saya tahu bahwa kita mempunyai keyakinan yang berbeda. Saya juga tidak seagama dengan Yahudi. Saya juga tidak seagama dengan teman-teman di Palestina. Tapi ada banyak orang Kristen di Palestina, ada banyak orang Muslim di Israel. Semua itu tercampur. Bukan berarti kita akhirnya melakukan sesuatu yang menguntungkan keyakinan kita dan merugikan keyakinan orang lain. Mari cerdas, jangan kepanasan, karena ini bentuk untuk mengedukasi kita bahwa ada banyak berita yang dapat membuka mata kita dari berita-berita yang sepotong-sepotong atau yang mungkin tidak diberitakan di Indonesia. Bisa kita akses kalau kita masuk dan cerdas. Sampai di sini video teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.